Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai final episode dari animasi Creature Commandos DCU James Gunn, yang dimana ternyata berfokus kepada origins dari kisah Nina Masursky sekaligus misi pembunuhan Ratu Ilana yang dianggap sebagai penyebab Perang Dunia Ketiga di DC Universe versi James Gunn. Nah, kemarin kita udah bahas mengenai ending dan juga post credit scene-nya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita breakdown mengenai episode ke-7 Creature Commandos yang satu ini, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian penonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton animasi yang satu ini. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, lanjut. Dimulai dengan kelahiran Nina Masursky yang dimana ternyata sejak lahir dia punya sebuah kelainan pada paru-parunya yang udah keluar dari organ tubuhnya, sehingga Nina ini membutuhkan alat bantu pernafasan dari dia kecil sampai dia beranjak umur 3 tahun. Sampai akhirnya bapaknya yang bernama Dr. Masursky ini berusaha untuk menyelamatkan putrinya dengan cara menggabungkan DNA ikan dan juga manusia. Alhasil dia bisa menyeimbangkan pernafasannya dan berubah sepenuhnya menjadi manusia ikan yang hanya bisa bernafas di dalam air. Meski begitu, Nina Masursky selama masa remajanya udah menguasai 4 bahasa asing dan juga pintar dalam hal sains seperti ayahnya. Tapi ayahnya bersikeras untuk menaruhnya di sebuah sekolah agar Nina bisa belajar untuk bersosialisasi kepada semua orang yang ada di sana. Tapi kenyataannya dia dibully oleh semua teman-teman sekolahnya. Bahkan dia hampir mengalami sebuah depresi berat karena nggak punya teman yang bisa mengerti bagaimana keadaannya sebagai seorang metahuman. Pada suatu hari, akhirnya Nina ini dibully oleh 2 orang laki-laki remaja, yang dimana satunya berkepala botak blondos yang juga ikut merundung Nina di sekolah tersebut. Kemungkinan anak ini adalah Lex Luthor versi remaja, yang dimana kelihatannya bahwa sekolah ini adalah sekolah bergengsi di Amerika Serikat yang berlokasi di Star City, yang merupakan base operasi tempat tinggal Oliver Queen alias Green Arrow, yang dimana namanya cukup disebutkan di serial Peacemaker episode ke-8 ketika vigilante rekannya berpikir untuk minta bantuan kepada Green Arrow untuk mengatasi invasi alien Butterfly di ending series tersebut. Jika ini adalah Lex Luthor, kemungkinan sekolah ini bernama Excelsior School, dan di sekolah inilah si Lex ini belajar mengenai semua ilmu sainsnya dan menjadi musuh utama bagi Oliver Queen yang selalu membulinya, yang dimana hal ini terjadi di serial Smallville CW. Ketika Nina udah lelah dengan kehidupannya, dia memutuskan untuk kabur dari rumahnya untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai seorang metahuman. Tapi keberadaannya diketahui oleh seorang fotografer lokal dan publik langsung menangkap Nina Masursky yang dianggap berbahaya hanya karena bentuknya sebagai metahuman manusia ikan. Tapi ayahnya datang ke sana dan berusaha untuk menyelamatkan putrinya. Tiba-tiba bapaknya ditembak oleh polisi dari belakang dan tewas di hadapan Nina Masursky. Sampai pada akhirnya Nina ini masuk dalam sebuah penjara Belle Reve milik pemerintah Amerika Serikat dan juga Amanda Waller. Kembali kepada plot utama, yang dimana akhirnya anggota tim Creature Commandos berhasil masuk ke dalam sebuah kastil Pokolistan di pagi harinya, dan mereka menemukan sebuah fakta bahwa ada foto Clevis dan juga Ratu Ilana 2 hari yang lalu, yang dimana akhirnya The Bride mulai bisa menyimpulkan dengan otak cerdasnya bahwa ini semuanya adalah sebuah planning busuk yang dimiliki oleh Ratu Ilana selama ini
untuk menghancurkan Amerika Serikat. Dan ternyata Circe mengatakan hal sebenarnya kepada Amanda Waller bahwa Ilana ini akan menjadi diktator besar dunia jikalau dia tidak didikan oleh para anggota tim Creature Commandos di kastil tersebut. Ketika mereka mengamati Ratu Ilana yang sedang berenang, tiba-tiba Nina ditunjuk sebagai orang yang akan membunuhnya. Dan cuma Nina aja yang punya kemampuan untuk berenang di dalam air, karena itu adalah kemampuan yang sesuai dengan kemampuan metahumannya. Yang dimana kalau ngomongin soal metahuman dalam sebuah air, gue jadi callback kepada Aquaman alias Arthur Curry. Ketika Nina hendak membunuhnya, Ilana langsung berhasil menangkisnya dan justru dia membunuh Nina Masuski dengan pisau yang ia pegang sendiri. Dan itu membuat The Bride ini menjadi kaget melihat kematian teman tersebut di tangan Ratu Ilana. Sementara itu di rumah sakit, Amanda Waller mendapatkan sebuah petunjuk dari Rick Flag Senior bahwa Dr. Macpherson sudah menipu mereka semua. Dalam artian itu semuanya adalah tipuan dari Clayfish yang membuat Rick Flag ini terluka parah seperti itu. Lalu Amanda Waller bersama dengan rekannya yaitu John Economus pergi ke rumah Dr. Macpherson dan menemukan ada mayat dari Clayfish dan menyimpulkan bahwa Clayfish bersekutu dengan penyihir Amazonian Circe agar supaya Ratu Ilana bisa dibunuh oleh para anggota Task Force M. Akhirnya Amanda Waller menelpon kastil Pokulistan dan memberitakan kepada para anggota tim Creature Commandos untuk membatalkan misi pembunuhan Ratu Ilana tersebut. Tapi semuanya udah terlambat semenjak kematian Nina Masuski di tangan Ratu Ilana tersebut ya. Jadi intinya kematian Nina semuanya sia-sia. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! The Bride pun akhirnya mengatakan semua bukti yang ia dapatkan kepada Ratu Ilana, bahwa dari awal dia emang sengaja untuk menjebak Rick Flag Senior agar bisa menjadi sekutunya. Tapi untungnya Rick Flag ini gak jerumus dalam sebuah hawa nafsunya dan tetap berfokus kepada misi utamanya sebagai jenderal militer untuk Amerika Serikat dan juga kapten untuk tim Creature Commandos. Nah, karena planningnya gak berhasil, alhasil dia memanfaatkan Circe sebagai kambing hitamnya untuk mendukung alibinya bahwa dia akan dibunuh oleh Circe demi menguasai Pokulistan. Padahal aslinya adalah Circe ini membunuh Ilana karena dia melihat masa depannya sebagai diktator kejam dunia. Dan juga akhirnya Ilana menghubungi Clayfish sebagai metahuman yang bisa menyamar menjadi siapa saja sesuai keinginannya untuk membuat seolah-olah ini semuanya adalah jebakan Circe untuk Amanda Waller dan juga kepada pemerintah Amerika Serikat. Tapi The Bride dengan kepintarannya dia mampu memahami semua rencana Ilana dengan tepat dan juga cepat. Maka alhasil setelah dia udah ketahuan, akhirnya The Bride memutuskan untuk membunuh Ilana dengan cara menembak kepalanya di ruang kantornya sendiri. Dan sinilah awal perpecahan antara Amerika Serikat dan juga Pokulistan, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada konspirasi antara Amerika dan juga Corto Maltese di film The Suicide Squad tahun 2021. Pertanyaannya, bagaimanakah peran Circe di James Gunn? Yang satu ini kemungkinan jangan bergabung kepada Amanda Waller dan juga Argus bersama dengan tim Suicide Squad-nya yang sementara ini dimatikan oleh pemerintah Amerika Serikat karena ulah dari anaknya Amanda Waller yang bernama Adebayo yang udah speak up kepada dunia di ending Peacemaker season pertama. Nah, sementara untuk The Bride dan juga The Whistle dan juga Dr. Phosphorus akhirnya diberikan sebuah dia pengurangan masa hukuman selama 10 tahun
dan juga memperbarui anggota baru yang akan masuk kepada tim Task Force M ke depannya. Yang pertama adalah Nosferatu, yang dimana dia pernah muncul di episode kelima Creature Commandos kemarin. Awalnya gue berpikir kalau dia adalah Francine Langstorm alias She-Bird karena bentuk mereka berdua sangatlah mirip. Tapi ternyata James Gunn mengkonfirmasi bahwa sosok ini adalah Nosferatu yang pertama kali muncul di komik Superboy volume 4 issue nomor 50 yang dirilis pada tahun 1998. Bentuknya seperti kelawar yang punya tubuh humanoid seperti manusia biasa dan punya kemampuan yang sama seperti kelawar yang sangat besar. Nah, by the way, dia adalah monster yang dibuatkan oleh eksperimen dari Project M alias Project Monster sejak tahun 1940-an oleh ilmuwan gila yang bernama Dr. Michael Grant, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada penciptaan Dr. Victor Frankenstein ketika dia menciptakan Frankenstein dan juga The Bride di DC James Gunn yang satu ini. Yang kedua adalah Kalis yang bentuknya seperti mumi dengan perban yang membungkus seluruh tubuhnya, yang sebenarnya dia adalah pendeta Mesir dari abad kuno yang bernama Hetekti Tefnafte yang hidup di tahun 2030 sebelum Masehi, yang pertama kali muncul di komik Free Issue Special issue nomor 9 yang dirilis pada tahun 1975, yang dimana dia adalah film utama bagi Dr. Fate di versi komiknya ya. Yang ketiga adalah King Shark, yang dimana akhirnya dia comeback ke animasi Creature Commandos yang satu ini, dan sebelumnya dia pernah tampil di film The Suicide Squad tahun 2021 yang dimana dia adalah metahuman yang pertama kali muncul di komik Suicide Squad volume 4 issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2011. Nama aslinya adalah Nanaue dan dia merupakan musuh buyutan bagi Aquaman yang menjadi penguasa bagi semua hewan-hewan buas untuk menjatuhkan kerajaan Atlantis. Bahkan dia juga adalah film utama bagi The Flash alias Barry Allen di kota Central City, serta kembalinya anggota tim lama seperti Dr. Phosphorus, The Whistle, dan juga G.I. Robot yang akhirnya dia kembali dengan menampilkan tubuh barunya yang jauh lebih profesional dan juga lebih canggih ketimbang sebelumnya ya. Jadi total ada 7 member yang ada pada tim Creature Commandos milik James Gunn yang satu ini, yang dimana kemungkinan hal ini akan lanjut kepada season kedua untuk animasi Creature Commandos di masa depan. Nah, kemungkinan ending animasi ini juga akan singgung ke film Superman tahun 2025, mengingat Amanda Waller dan juga Rick Flash Senior juga akan tampil ke film itu dalam menangkap Superman yang terlihat di bocoran fotonya di syuting kemarin ya. Dalam post-credit scene-nya, Eddie Frankenstein akhirnya berhasil selamat setelah The Bride menembaknya di awal episode ke-7 tadi, dan dia akhirnya diobati oleh sang penjaga Kastil Frankenstein yang terlihat di ending episode pertama kemarin, dan mereka berdua makan bersama di gubuk tua miliknya. If she didn't love me, why would she overreact as much as she did? What kind of soup is this? Sparrow dropping soup. Wow, akhirnya animasi Creature Commandos James Gunn sudah berakhir pada hari ini ya. Dan kemungkinan kisahnya akan lanjut kepada season kedua mendatang dengan tambahan semua para anggota baru di tim Task Force M yang satu ini men. Wow, makin gokil ya. Nah, untuk reviewnya akan gue bahas di video terpisah aja mengenai apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka mengenai animasi Creature Commandos kedepan James Gunn yang satu ini men. Oke, mantap, gila, akhirnya kelar juga men. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai animasi yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!